Tak ada sampingnya. Ya ini laku kopi Pak Mahfud, alamatnya Dusun Ngeluh Desa Conto. Ini mau menerangkan tentang tata cara membuat kopi yang baik dan lebih nikmat. Oke, terima kasih. Pertama-tama kopi setelah di roasting, ini kan masih kopi green bean. Green bean ini dari prosesan dari petani. Jadi ini sudah kering dan kulitnya sudah dikupas. Setelah itu kita roasting atau kita sangrai dan hasilnya kan seperti ini. Hasilnya seperti ini. Aromanya. Brandnya Kopi Supi. Kopi Sufi Conto. Kedai Nusantara, ini Kopi Conto. Kemudian kalau kita mau menyeduh, ini kita kopi yang tadi ini kita grinder dulu pakai alat. Oke. Ada takarannya, Pak? Ada kayak menurut yang dibutuhkan. Nanti takarannya ketika mau nyeduh. Sudah. Ini sudah di grinder. Kita mau menyeduh dengan cara seduhan filter. Kita pakai paper filter atau kita sebut dengan V60. Dipakai kopi yang difilter nanti. Kita harus menimbang dulu. Ini untuk dua cangkir sekitar nanti jadinya 450 sampai 500 mg jadinya. Terus kita seduh, kita pouring, kita kali ini. Kita tunggu dulu sampai 30 detik, nanti akan blooming. Ini namanya blooming seperti ini. Blooming. Nah, ini air seduhan yang sudah difilter, nanti jadinya seperti ini. Kita pouring yang selanjutnya. Kita tunggu dulu sampai airnya turun semua. Untuk satu cangkir atau satu takar itu menggunakan kopi kira-kira berapa gram, terus air berapa mili? Kopinya kalau 15 gram berarti pakai air sekitar 200 gram. Kalau 10 gram itu 150 gram air. Jadi 1:15, istilahnya seperti itu. Oh, satu kopi 15 air. Iya. Gitu ya? 1:15. Ini sudah sampai pada 347
nanti kita sampai 500 atau 400 bisa. Jadi prosesnya pripun ini Pak Mahmud dan berjalan dangu ya kan usahane kopi ini dengan kendala bahan bakune napa mboten? Apa petani mriki pun melimpah atas petani contoh, petani sumber, petani larangan ngoten Pak Mahmud. Untuk bahan baku sampai bulan ini memang saya akui belum bisa mencukupi. Untuk panennya karena nanti sekitar bulan Mei dan ini saat ini di petani sudah tidak ada, berarti termasuk menjadi kendala. Kenapa kok menjadi kendala yang sangat serius? Karena dari petani sendiri itu belum bisa terkoordinir. Kan hanya ada beberapa yang sudah diproses dengan baik. Mungkin dari petani yang kemarin saya sudah mendata untuk robusta itu sekitar 35-an petani dengan jumlah yang berbeda-beda, pokoknya mulai dari 10 sampai 200 macam-macam. Untuk yang robusta itu hanya yang terdata sekitar 3 atau 4 orang yang sudah proses dengan bagus itu hanya 2 orang dan yang paling bagus itu 1 orang. Jadi ini termasuk menjadi kendala. Kenapa? Karena mereka dari petani yang belum memproses secara standar, itu banyak yang belum mengetahui cara pengeringan yang bagus. Mungkin kebanyakan cara pengeringannya seharusnya itu kan kopi itu dikeringkan tidak langsung di Matahari. yang pertama tidak langsung matahari, yang kedua itu harus pakai alas. Minimal harus pakai alas minimal, tapi ada juga dari ini yang penting disebar di istilahnya kayak ada yang di tanah, mungkin ada yang di teras rumah atau di halaman rumah, dan itu menyebabkan apa? Menyebabkan kopinya nanti kualitasnya jelas kurang baik karena aromanya saja sudah aroma tanah. Ketika kopi sudah menjadi aroma tanah, yang pertama, yang kedua kopinya itu bau itu orang Jawa mengatakan pengu. Kenapa? Karena kopinya jamuran. Pengeringannya itu kurang kering. Kan untuk kering yang standar itu kalau tidak kadar airnya 12%. Jadi kadang baru masih berapa ya? Kering 50% itu sudah dijual. Dan menjualnya yaitu ya di pasar. Jadi lebih banyak yang ke pasar daripada yang ke pemproses kopi. Jadi karena saya itu bukan petani kopi, tapi saya hanya pemproses. Mungkin saya juga pernah membeli cari, biji cari itu biji yang masih ada di pohon, dipetik masih merah itu, terus saya proses sendiri. Tapi kebanyakan ketika saya beli ceri itu belum banyak yang mau, belum banyak yang mau karena mereka ingin memproses sendiri. Tapi kalau disuruh untuk memproses secara standar itu banyak sekali yang belum mau. Akhirnya ya gini, saya sedangkan kopi dari contoh ini sudah dikenal, tapi untuk stoknya itu belum bisa memenuhi. Karena itu kendalanya
mungkin belum mau dikoordinir, dan ini memang perlu bimbingan yang serius. Belum lagi nanti kalau pohonnya kopi itu sudah tua-tua kan harus ada istilahnya pembaruan, peremajaan itu harus ada. Untuk saat ini belum banyak yang melakukan peremajaan. Jadi buah kopinya itu tidak bisa melimpah karena ya usianya sudah tua. Harusnya ada peremajaan. Di samping ada peremajaan harus ada penanaman yang baru, penanaman kembali. Ini sampai saat ini belum ada penanaman secara berkala, itu belum ada. Karena itu ya, kopi yang ada mungkin itu kopi yang mungkin sudah 20 tahunan yang lalu. Akhirnya ya seadanya ya. Ini perlu. Tapi saya bertekad, walaupun saya bukan petani, misalnya sebagai pelaku dan pemproses, sambil saya mempromosikan kopi contoh, tapi saya juga sedikit memberikan edukasi kepada petani. Oke, terima kasih Pak Mahfud. Kalau begitu ini memang menjadi tanggung jawab bersama ya Pak Mahfud, dan saya selaku penyuluh kehutanan swadaya. Dan nanti kita bersama-sama membimbing, membina para petani agar kopi di Conto, khususnya di wilayah Kecamatan Mojokerto, ini bisa berhasil dan bisa berkualitas dan sesuai standarnya. Nanti kita mengadakan bimbingan, edukasi kepada petani kopi khususnya di wilayah yang dekat hutan, khususnya di Desa Conto sama Desa Geneng, karena kebanyakan saat ini setelah akhir-akhir ini yang saya kunjungi dari petani-petani hutan itu yang kebanyakan memang kopi itu hanya di Conto sama Geneng yang paling banyak. Sementara ini kalau di Geneng kemarin ada program penanaman bersama, tapi itu ya belum menyeluruh, hanya 1-2 petani untuk kopinya kemarin yang kita tanam bersama-sama itu Robusta. Nah nanti kita sambil berjalan mungkin apabila saya sebagai penyuluh kehutanan swadaya tidak mampu atau kurang mampu untuk memberikan edukasi kepada petani kita yang di wilayah Conto sama Geneng, nanti kita kerjasama, kita mendatangkan baik dari Dinas Hubun atau dari CDK 11 yang dari Kabupaten Wonogiri untuk memberikan arahan, edukasi, atau bahkan kita kalau ada waktu atau ada dana dukung dari pemerintah desa, kita nanti adakan pelatihan khusus bagi petani kopi di wilayah kita. Mudah-mudahan dengan adanya panjenengan, ada ketua kelompok tani yang mau bekerja sama dengan baik, mudah-mudahan bisa membawa kopi Conto ini dan kopi Desa Geneng terangkat, dan nantinya untuk memenuhi stok-stok atau kebutuhan luar orang Kecamatan Mojokerto kita bisa mendistribusikan ke sana. Itu terima kasih Pak Mahfud di kesempatan pada siang hari ini. Mudah-mudahan ilmu hari ini dengan sharing kita, panjenengan selaku pelaku kopi dan saya pendamping dari penyuluh kehutanan swadaya, ada manfaatnya bagi warga kita. Sama-sama.